Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti wa sallam. Melanjutkan ngaji yang kemarin, babul i'rabi, yang mana lafal bab bisa dibaca babul i'rabi, bisa dibaca babal i'rabi, bisa dibaca babil i'rabi, sebagaimana keterangan yang kemarin. Apa yang namanya bab sudah, bab terkitnya jadi apa saja sudah. Kemarin ada yang masih kurang sedikit, yakni babul i'rabi. Lafaz bab asalnya bawabun sudah dengan i'lalnya. Sekarang babun itu mufrad. Lafaz babun itu mufrad. Jamaknya abwabun. Babun satu bab, abwabun piro-piro bab. Bab itu jamaknya bisa abwab, bisa bibanun, bisa abwabatun. Sekali lagi, babun jamaknya abwabun, bisa dijamakkan pula berbunyi bibanun, dan bisa dijamakkan pula menjadi abwabatun. Cuman babun yang jamak taksirnya berbunyi abwabun itu adalah qiyasi, ya, bisa dikias-kiaskan. Tapi babun yang jamaknya bibanun atau abwabatun ini sama atau sima, ya, tidak bisa dikias-kiaskan. Ini yang ketinggalan. Babul i'rabi ai hada utawi kiantit kang bakal dingendikaake dening Mbah Kiai Musannif iku babul i'rabi, bab mertelaake i'rab. Sebelum berbicara masalah i'rab, yang hamzah wasolnya yang hamzahnya dibaca kasroh, i'rab ini mengecualikan hamzah yang dibaca a'rab. Di bab i'rab, babul i'rabi di sini adalah yang berbunyi i'rabi, bukan yang berbunyi a'rabi. Karena kalau dibaca i'rab dengan dibaca a'rab maknanya akan berbeda.
Maka sebelum berbicara i'rab yang pembicaraannya panjang, kita bicara lebih dulu lafal a'rab. I'rab yang dibaca a'rab. Kalau dibaca a'rab artinya apa? Kalau dibaca a'rab artinya apa? Kalau dibaca a'rab itu artinya sukanul badiyah. A'rab adalah sukanul badiyah. Sukanul badiyah. Jadi artinya beda dengan i'rab. A'rab adalah sukanul badiyah. Sukan itu artinya penduduk. Yang namanya penduduk ya tidak hanya satu, ya banyak. Itu namanya penduduk. Masyarakat penduduk. Badiyah itu artinya padang pasir. Gurun. Tahu gurun? Gurun itu adalah padang yang luas, tanahnya tandus, padang yang luas, tanahnya tandus. Tandus itu kering kerontang, tidak ada pepohonan, itu namanya gurun. Seperti apa? Gurun Sahara. Nah, gurun. Jadi contohnya kalau di Maroko itu ada antara mana? Marrakesh dengan apa namanya? Rabat. Itu melewati, yang lebih tepatnya Casablanca. Jadi apa namanya? Kalau ibu kotanya itu Rabat, terus ke Casablanca. Nah dari Casablanca naik untuk ke, kalau di sini itu Jogjanya, itu namanya Marrakesh. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya Sahara. Gurun. Gurun itu sekali lagi tanah yang kering kerontang, tanah atau padang yang luas yang tidak ada pepohonan. Jadi a'rab adalah sukanul badiyah. Badiyah adalah bada apa namanya? Badiyah itu adalah badwun mufradnya. Badwun atau badiyatun itu artinya padang pasir atau gurun, itu namanya badwun atau badiyah. Sekali lagi, badwun dan badiyatun itu adalah gurun, tempat atau padang pasir. Ya. Badiyah atau badwun itu jamaknya badiyatun. Atau jamaknya lagi adalah bawadin. Badiyah ya, yang jamaknya badiyatun atau bawadin, sinonimnya adalah badun, itu artinya adalah padang pasir.
gurun. Jadi A'rab adalah sukanul badiyah, penduduk gurun, penduduk yang ada di padang pasir, yang ada di gurun. Wal wahidu minhum, perseorangan daripada sukanul badiyah itu namanya A'rabi. Jadi penduduk itu banyak, masyarakat itu banyak. Nah, satu penduduknya, orangnya itu namanya dikatakan A'rabi. A'rabi adalah wahidun minhum, salah seorang yang dari sukanul badiyah, dari penduduk gurun, itu dikatakan A'rabi. Jadi misalkan saya berada berpenduduk, bertempat tinggal, menjadi masyarakat sukanul badiyah, perseorangan saya, ya, per orangnya namanya A'rabi. Wal wahidu minhum A'rabi. Al-A'rabi, dikatakan A'rabi itu nisbatul A'rab al-jahil. Dikatakan A'rabi itu dibangsakan, diperumpamakan, disebutkan menjadi orang Arab yang bodoh. Nah, dikatakan orang yang bego, orang yang bodoh itu A'rabi. Oh, itu orang A'rabi. Ya. Jadi A'rab, orang A'rab disebutnya A'rabi. Kenapa orang A'rab disebut sebagai A'rabi? Karena A'rabi adalah salah satu atau sebagian atau perorangan daripada sukanul badiyah. Ya, itu bahasa Arab caranya. Terus dia dikatakan al-A'rabiyah. Urutannya begitu. Jadi A'rab itu nisbatnya adalah al-A'rabi. Kenapa dikatakan A'rabi? Karena dia adalah Arab yang goblok, Arab yang bodoh, maka disatakan A'rabiyahnya, ya nisbat, dikatakan A'rabi. Ya. Nah, A'rabi itu kembali lagi adalah al-wahid minhum, satu di antara penduduk itu namanya A'rabi. Nah, sekarang bodohnya kenapa? Nah, bodohnya, tingkah kebodohannya dia, pemikiran bodohnya dia, situasi kebodohannya dia dikatakan A'rabiyah. Al-A'rabiyah. Jadi beda. Al-A'rabi dengan Arabi. A'rabi itu beda. Jadi A'rabi itu per orangnya dinisbatkannya menjadi A'rabi, sikapnya, sa'annya, kebodohannya, halahnya dikatakan A'rabiyah. Arabiyah dikatakan bodohnya, halatul A'rabi kal badawah. Kebodohan. Jadi orang kok goblok. Nah, oh, Arabi enggak? Kamu Arabi, kamu bodoh, Arab bodoh. Nah, itu karena apa? Disamakan kal badawah. Badawah itu adalah apa? Tempat tinggal orang yang tinggal di gurun.
Bada yabdu badawatan. Jadi orang yang pergi ke gurun, orang yang tinggal ke gurun itu dikatakan badawah. Bada yabdu masdarnya badawah. Al-A'rabi halatul a'rab kal badawah. Al-A'rabiyah, ya, kebodohannya A'rabi itu halatul a'rab kal badawah. Halatul a'rab, tingkahnya dia, keadaannya dia, situasinya dia seperti badawah. Badawah itu orang yang tinggal di gurun. Kenapa kok bodoh? Ya, orang di gurun itu matahari yang terik menyengat, tandus, kering kerontang, tidak ada pepohonan. Kan enak di daerah orang yang sejuk, yang rindang, yang banyak pepohonannya, banyak tanamannya, banyak makanannya, banyak minumannya, kan seperti itu. Tiba-tiba orang Badawi itu orang orang Badiah itu orang yang senangnya tinggal di gurun. Ya, sudah. Namanya apa? Badiah. Sukanul Badiah. Beda lagi dengan Badawiyu. Nah, ini kedengaran kita hampir mirip. Kok ada orang Badui, ada orang Badiah. Kedengarannya hampir sama. Arab Badui nyebutnya. Padahal bukan Arab Badui, tapi Arab Badiah. Kalau yang namanya Badui, Badawiyun, itu bukan di gurun. Kalau Badawi itu orang Badui, orang yang tinggal di gunung. Di gunung-gunung itu namanya Badui. Nah, Badawiyun bahasanya Badawi. Kalau orang Jawa, orang Sunda menyebut itu orang Badui. Nah, jadi bedanya Badiah dengan Badawi. Nah, yang A'rab adalah Sukanul Badiah, orang atau penduduk Badiah, penduduk gurun. Maka di sini babul i'rabi jangan dibaca babul a'rab, nanti menjadikan bab yang menerangkan orang-orang tinggal di gurun. Bacalah i'rab. Saya mengusahakan ngaji sekomplit ini, mudah-mudahan sampean ngaji, mudah-mudahan ilmu agama masih diminati. Ya, kalau tidak mau yang sulit, ya nanti tidak tahu hanya apa luarnya saja, nggak bisa tahu isinya agama Islam dengan benar. Nah, kalau tidak tahu dengan benar, gampang diadu domba. Orang bodoh bicara seolah orang pintar, padahal nggak tahu apa. Orang pintar sekarang itu disembunyikan sama Allah. Yang nampak-nampak itu Allah. Nah, sekarang i'rab. Kalau tadi a'rab, sekarang i'rab. Jadi al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdun aw taqdiran. Itu nanti. Kita tahu dulu yang namanya i'rab, bukan a'rab. Ini
ada dua. Satu, i'rab menurut ulama ahli lughah, menurut ulama ahli bahasa. Ya. Yang kedua, i'rab menurut istilah ahli nahwu. Kita bahas dulu yang i'rab menurut ulama ahli lughah. I'rab yang menurut ulama ahli lughah itu ada tiga. Satu, jadi lafaz i'rab itu dulu. A'raba yuribu i'raban. I'rab, nah, itu menurut bahasa. Menurut bahasa ya maknanya itu loh. I'rab bukan takrif. Jadi i'rab menurut bahasa itu maknanya ada tiga. Satu, bila mana ada lafal yang ain fiilnya ain, yang fa fiilnya ain fiilnya ra, lam fiilnya ba. Ya. Ini menurut bahasa itu artinya ada tiga. Satu, bimakna tahsin. Tahsin itu bagus, cantik, ayu, ganteng, itu tahsin. Contohnya, hadhihi jariyatun aurubun. Hadhihi, misalkan ada contoh. Jariyatun aurubun. Hadihi utawi iki wadon. Hadihi iki wadon iku jariyatun jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Itu namanya jariyah, ditulis kalau tidak tahu maknanya. Budak perempuan itu jariyah. Ini cewek itu jariyatun, budak perempuan. Sifat jariyatun urubun kang ayu. Urubun. Nah, urubun ini bermakna satu, tahsin, bagus. Nah, urubun di sini berarti artinya adalah hasna'u, cantik, perempuan cantik, wanita cantik, itu hasna bahasa Arab. Jadi bukan hadihi utawi iki wadon iku jariyatun, budak perempuan, budak perempuan. Sifatnya jariyatun urubun kang i'rab ora, mboten ngoten. Tapi hadihi utawi iki wadon iku jariyatun jariyah, budak perempuan, urubun kang ayu. Karena urubun itu maknanya tahsin. Nah, urubun itu artinya ai hasna'u, tegese perempuan yang cantik. Jadi kata-kata, makanya tadi kata i'rab yang saya ambil ada huruf muqabalahnya ain, ra, ba. Jadi bahasa Arab itu yang paling penting intinya adalah harus tahu muqabalahnya. Makna dari lafal itu adalah dari huruf muqabalahnya. Mana fa fi'il, mana ain fi'il, dan mana lam fi'il. Nah, setelah itu baru dikembangkan ke nahwunya, dikembangkan ke sorofnya, ikut wazan. Ya, di wazan itu harus dikuasai. Tasrif itu harus diketahui.
tarif yang istilahnya juga harus hafal, lughawiyahnya juga harus hafal. Nah, semua tasrif itu dilihatnya, semua lafal itu, wazan itu yang dilihatnya adalah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi kayak i'rabun, a'raba, yuribu, i'raban, huruf muqabalahnya ain, roba. Itu artinya taksim. Yang kedua, i'rab menurut ulama ahli lughah, menurut bahasa ada yang bermakna tabyin. Tabyin. Nah, tabyin berarti ba, ya, nun, bayana. Tabyin menjelaskan, ya, menampakkan. Itu namanya tabyin, bayana. Mertelakno, menampakkan. Contohnya as-sayyibu tu'aribu an nafsiha. As-sayyibu tu'aribu an nafsiha. As-sayyibu utawi apa ya? Sayyib itu maknanya aslinya itu gosok. As-sayyibu utawi rondo. As-sayyibu utawi rondo iku tu'ribu. Tu'ribu. Tu'ribu ini i'rab. Ya, yang diambil huruf muqabalahnya ain, roba, ba. Nah, tu'ribu itu maknanya adalah tabyin. Ya Pak, kalau rondo, ya kan, rondo kalau sudah 4 bulan 10 hari iddahnya sudah habis, ya, tu'ribu an nafsiha, mulai lipstikan, bedaan, ya kan, mulai nampang nak jalan-jalan. Misalnya mulai melaku nang ngarep omah, ya, itu namanya tu'ribu, menampang. Mau kemana Mas? Mau nampang, memperlihatkan diri. Tu'ribu, nampang. Sopo sayyib, nampangake, memperlihatkan an-nafsiha, songko awak dirine sayyib. Nah, lafal tu'ribu di sini bermakna apa? Tabyin. Ada lagi. I'rab menurut ulama ahli bahasa bermakna taghyir, berubah. Contohnya seperti a'robat, ma datul ba'iri, a'robat ma datul ba'iri. Saya sebelum menerangkan lafaz a'robat, saya akan lihat makdah. Ya, kalau huruf muqabalah mim ain dal berarti dibaca ma'idah. Ma'idah. Kalau tidak dibaca ma'idah, boleh dibaca midah. Ya, ma'idatun atau midatun itu mufrad. Jamaknya ma'idun atau mi'adun, itu artinya perut yang besar. Ya. Jadi kalau lihat lughah
daripada ma'idatun mi'datun, jadi bacanya a'robat ma'idatul ba'iri, atau dibaca a'robat mi'datul ba'iri. Sekali lagi, a'robat mi'datul ba'iri atau apa? A'robat mi'datul ba'iri atau a'robat ma'idatul ba'iri. Berarti a'robat wis owah apa ma'idatul ba'iri wetenge unta. Nah, mungkin berkesaduk, entah bernabrak, entah apa, perutnya berubah. Kalau lihat lughah, maknanya ma'idah atau mi'dah itu adalah perut besar. Cuman saya masih ingat dulu saya ngaji di Irak, kalau ngasih makna a'robat wis owah apa ma'datul ba'iri kandange unta. Jadi yang harus taruhkan. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ibu Irak ma'datul ba'iri kandange unta. Enggak percaya dulu ngaji seperti itu. Kalau menurut lughah ma'idah atau mi'dah itu perut besar. Intinya pelajarannya di sini lafaz a'robat di sini bimakna taghyir, berubah. Bukan a'robat wis i'rab apa ma'datul ba'iri, enggak begitu. Tapi a'robat di sini adalah bimakna taghyir. Ya, biar agak panjang keterangannya, biar agak cepat ngajinya, dapat banyak. Dulu saya mati, jadi saya nggak pernah berusaha saya hidup, tidak perlu lama belajar. Hari ini dikasih kesempatan Allah, saya Allah. Nah, mumpung dikasih kesempatan, ayo. Sekarang yang namanya i'rab menurut istilah, ini istilah adalah berarti menurut pelajaran ilmu nahwu. Al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalimi. Saya baca dulu biar barokah. Kalau sampean, karena suara ini kan nggak hilang. Nanti kalau itu beli lafal makna. Lafal makna, kitab lafal makna dicocokkan biar ngajinya sama seperti lirah. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki anggit kang bakal den ngendikaake dening Mbah Ki Musannaf. Hada utawi ki anggit kang bakal den ngendikaake dening Mbah Ki Musannaf iku babul i'rab. Bab mertelaake i'rab. Hados pundi pangendikane Mbah Ki Musannaf? Al-i'rabu utawi i'rab iku huwa utawi sing jeneng i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi. Iku taghyiru awakhiril kalimi, owae tingkae piro-piro akhir jinise kalimat. Iku taghyiru awakhiril kalimi, wae tingkae piro-piro akhir jinise kalimat. Apa to ilate kok owah likhtilafil awamili krono beda-bedane pira-pira amil. Apa to ilate kok owah likhtilafil awamili krono beda-bedane pira-pira amil. Sifati awamil ada khilati kang manjing apa ya awamil
manjing alaiha ing atase kalimah owae kuwi lafdon ing dalem lafade orane owah ing dalem lafade mangkono auta qadiran utawa owah ing dalem kira-kirane dibaleni meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki anggit kang bakal dingendikake dening bagi musannif iku babul i'rabi bab martelake i'rab. Kados pundi pangendikane bagi musannif al i'rabu utawi i'rab iku huwa utawi sing jeneng i'rab tawiru awakhir kalimi owae tinggae pira-pira akhir jinise kalimah apa to ilate ko owah likhtilafil awamili karena beda-bedane pira-pira amil sifate awamil ada khilati kang manjing apa hiya awamil manjing alaiha ing atase kalimah owae kuwi lafdon ing dalem lafadhe orane owah ing dalem lafadhe mangkono au takdiran utawa owah ing dalem kira-kirane ya. Jadi yang namanya i'rab adalah kalau bahasa Jawa owae tingkae pira-pira akhir jinise kalimah krana keranten wonten amil ingkang manjing ingkang benten-benten owae menika wonten kalanipun ing dalem lafadzipun atawi owah ing dalem dinten-dintenipun. Kalau bahasa Indonesia yaitu berubahnya akhir jenisnya kalimat, berubahnya akhir jenisnya kalimat karena ada beberapa amil yang masuk yang beda-beda. Perubahannya ada kalanya di dalam lafaznya dan ada kalanya berubah di dalam kira-kiranya. Besok saya terangkan uraiannya satu persatunya ya, masuk kaul lafaznya, kaul maknanya, perubahan lafzon itu seperti apa sih, perubahan takdiran itu berada di mana sih, ya kan, takdirnya apa sih, ada takdir ta'adur, takdir sirqah, takdir sanasub. Kalau sekarang semua nggak cukup waktunya besok ya, lebih luas. Mudah-mudahan tetap rajin ngaji. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri, untuk agama kita sendiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.